Pada kesempatan Jumat ini, Syekh akan bercerita. Syekh pernah bertemu yang pertama kali dengan Duta Besar Palestina ketika itu namanya Rifki Awad. Pertemuan yang tidak terlalu formal. Namun kemudian secara intensif Syekh membangun hubungan baik itu via telepon maupun kunjungan atas nama Syekh yang diwakili oleh kawan-kawan Syekh. Sampai ketika itu beliau Duta Besar ingin berkunjung ke kampus. Kampus kita ketika itu masih baru berdiri. Datanglah beliau ke kampus, berpidatolah di Masjid Al-Hayat, kemudian tukar-menukar cenderamata, tapi yang dipakai. Syekh ketika itu menggunakan songkok. Ya, songkok seperti yang Syekh pakai hari ini. Kemudian beliau menggunakan kafiyah, semacam surban macan tutul yang khas Yasser Arafat dengan igalnya. Terjadilah tukar menukar. Rifki Awad mengenakan mahkota songkok nasional. Di situ terbetik alangkah indahnya budaya Indonesia. Dipakai oleh orang Palestina, begitu gagahnya. Kemudian beliau menyematkan kafiyahnya, surban bertitik macan tutul di kepala Syekh. Syekh berbisik, mengapa Palestina yang ketika itu masih Fatah yang memegang kekuasaan Palestina, organisasi Fatah, pimpinan Yasser Arafat. Mengapa Palestina tidak bisa menjalin persahabatan dengan Israel? Ketika itu Rifki Awad sebagai duta besar memberi gambaran bahwa kita berdoa semoga suara hati Anda sama dengan keinginan kami. Tidak terlalu lama dari pertemuan itu, Syekh mengundang peringatan 1 Muharram. Rifki Awad sebagai duta besar yang ketika itu markasnya di Jalan Diponegoro. Nah, itu disediakan oleh Pak Harto, berbincang tentang acara 1 Muharram. Apakah di Palestina selalu diperingati? Tidak terlalu juga diperingati. Coba bagaimana kalau Anda fasilitasi saya bisa bertemu dengan beberapa duta, khususnya Timur Tengah dan negara-negara Asia lainnya yang punya penduduk Muslim, Eropa Timur tentunya. Dengan tidak disangka, tatkala kita bertemu dengan duta besar Bosnia Herzegovina di sebuah tempat terbatas, itu dengan sukacita menyambut dan akan berhubungan duta-duta yang lain. Nah, ternyata kedutaan negara-negara yang notabene Islam ketika itu tetuanya adalah Rifki Awad, duta besar Palestina. 1 pekan sebelum
1 Muharram, saya diundang berjumpa ke tempat kedutaan Palestina. Ternyata ada beberapa, ada dari Libya kalau tidak salah ketika itu, kemudian ada juga dari Nigeria, Afrika, bincang-bincang jauh, mereka sepakat, kirim saja undangan. Apa ke seluruh duta? Tidak, serahkan saja ke duta Palestina supaya dapat memfasilitasi yang lain-lain. Kita kirim undangan. Saya tidak menyangka bahwa para duta besar itu bisa dikondisikan oleh Palestina. Di sela-sela itu sebelum saya pulang, masih berbicara tentang bagaimana yang kemarin itu, tentang hubungan. Doakan saja, azam kita bisa terkabul. Datanglah para duta besar. Entah berapa banyak ketika itu. Ada 13. Ya. Semuanya Syekh Jajaki. Kira-kira kalau Palestina itu menjalin kerjasama yang baik dengan Israel, bagaimana itu? Ada yang secara tidak langsung menolak, ada yang setuju. Yang penting itu sudah dilontarkan dan ditanggapi. Hubungan baik. Syekh dengan Ribhi Awad itu tidak bertabir. Maklumlah, negara Palestina adalah negara yang belum jejeg. Berarti belum bisa memberikan fasilitas duta besarnya yang ada di negara-negara yang bisa dibuka kedutaannya. Arti seluas-luasnya. Kalau ada pembicaraan yang seperti mengeluh ada sedikit kekurangan, saya paham. Nah, tatkala beliau datang, itu memberikan satu amplop, kalau tak salah ketika itu berbentuk cek, yang nilainya lebih dari $1.000. Syekh meneteskan air mata. Subhanallah. Ini negara yang sedang kekurangan memberikan sesuatu. Tambah memperkuat hubungan kita dengan duta Palestina tersebut. Setelah datang dari sini, beberapa saat kemudian, artinya ada tahunnya, berubah total. Palestina berubah total. Yang awalnya dikendalikan oleh Fatah, dikendalikan oleh organisasi yang sangat frontal berbeda, sangat diametral berbeda. Dari situlah Palestina tidak terlalu akrab, atau boleh dikatakan tidak akrab dengan Az-Zaitun. Karena alirannya sudah berbeda. Nah, ini kembali pada pakaian tadi ya. Kita itu masih di Abu Bakar. Menggunakan 1/4 daripada kelas. Ukuran kelas itu 1/4-nya. Di situ saya tidur, di situ saya membaca, di situ saya istirahat. Di situ tempat buku yang dibaca. Hanya saya sediakan satu ruangan lebar untuk terima tamu. Pakaian Palestina ternyata kurang pas kalau kita pakai, tapi sangat cocok untuk dipakai orang-orang di sana. Maka sejak itu sangat jarang saya sampirkan surban macan tutul itu, sampai terakhir tidak dipakai. Ternyata mahkota Indonesia nasional ini sangat bermartabat kalau dipakai oleh bangsa Indonesia. Maka saya selalu menggunakan songkok ini. Kemudian ada perbincangan lagi. Kenapa Az-Zaitun tidak merambah laut?
Palestina bagaimana? Oh, di sana nelayannya bagus-bagus. Terkesan kalau Timur Tengah itu tidak bisa melaut. Ternyata Palestina ini hebat. Jadi untuk mengantar hasil ikan itu ke Tel Aviv atau ke Israel.